Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini aku akan sedikit nostalgia mengenai keberhasilan franchise besar Marvel Cinematic Universe yang berpengaruh kepada industri film di seluruh dunia, yang sayangnya akhir-akhir ini mengalami penurunan karena superhero fatigue, yaitu kejenuhan orang-orang pada tema superhero ya. So Mario Booster, let's break down this video. Berhubung di tahun ini kita akan menyambut kembalinya Marvel Studios yang akan merilis semua proyeknya tahun 2025, kita akan callback kepada masa kejayaan MCU Infinity Saga, yang dimana ada banyak sekali film-film bagus yang mereka rilis setiap tahunnya, seiring dengan plot utama mereka yang saling berkesinambungan satu sama lain, yang dimulai dari film pembukanya Iron Man tahun 2008, yang dimana gua masih ingat itu adalah film Marvel yang paling canggih dalam urusan CGI yang sangat realistis. Padahal itu film masih belum diambil oleh Disney, tapi film itu bisa memberikan cerita dan juga CGI yang luar biasa sebagai pengantar MCU ke depan dengan tokoh Marvel yang sangat minor saat itu, yaitu Iron Man alias Tony Stark, seorang playboy miliarder yang mengalami kecelakaan karena perusahaannya sendiri, sehingga akhirnya dia mendedikasikan hidupnya untuk menolong semua orang dari kesalahan yang ia perbuat dengan perusahaannya, dengan alter egonya sebagai Iron Man. Apalagi endingnya itu epic parah, yang dimana dia akhirnya nge-reveal alter egonya sebagai Iron Man kepada publik. Dan gue masih ingat itu nonton di Trans TV jam 8 malam, gue langsung pecah anjir, gila. Truth is, I am Iron Man. Lalu berlanjut ke film The Incredible Hulk tahun 2008 juga, yang dimana itu adalah film Hulk yang paling seram menurutku ya, karena dengan cerita yang dark, kelam, dan juga penuh aksi, serta sosok Hulk yang lebih seram daripada sebelumnya yang diperankan oleh Eric Bana di tahun 2003 silam. Mungkin banyak fans yang mengira bahwa film The Incredible Hulk ini adalah film tergagal MCU, tapi bagiku ini adalah film bagus dan juga top mark, top banget di top 3 film MCU terbaik menurutku ya. Kemudian nextnya lanjut ke film Thor pertama, Captain America pertama, dan jadilah film Avengers tahun 2012 yang menjadi penutup film fase pertama yang berhasil menyatukan semua superhero Marvel dan setiap project-projectnya menjadi satu kesatuan. Dan gue masih ingat di billboard jalanan, bahkan di poster, bahkan di berbagai macam mall-mall, semuanya memasang posternya Avengers tahun 2012 saking hype-nya. Dan sinilah kebangkitan Marvel yang sebenarnya, dan mereka akhirnya mulai rutin merilis berbagai macam proyeknya seperti GOTG, Black Panther, Ant-Man, Spider-Man, sampai kepada momen puncaknya ke film Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame. Semuanya berhasil di mata para kritikus dan juga para fans secara plot yang berkesinambungan satu sama lain dan punya titik momen puncaknya untuk sampai kepada garis akhir saga ini. Pertanyaannya, kenapa MCU Infinity Saga ini bisa berhasil? Oke, gua punya 7 alasan kenapa MCU ini bisa berhasil. Simak baik-baik, oke? Yang pertama, karena semua film Marvel ini dirilis di bioskop secara rutin dan penuh promosi. Dan setiap project yang mereka keluarkan ini semuanya menarik dan layak untuk ditonton. Mohon maaf ya, beda halnya dengan MCU Multiverse Saga sekarang, yang dimana sekarang seakan-akan tidak ada benang merah di semua project film dan juga serialnya satu sama lain. Dan juga rilis di aplikasi streaming Disney Plus Hotstar, yang dimana gak semua orang bisa akses aplikasi streaming yang satu ini yang harus bayar tiap per bulan ataupun per tahunnya.
Mereka maunya rilis di tempat yang paling umum dan sekali bayar langsung selesai, yaitu di bioskop. Tapi zaman sekarang sudah berbeda, yang dimana semua PH-PH, bahkan semua studio, mereka itu merilis semua berbagai macam film dan juga serial mereka di platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, Catch Play, dan lain sebagainya ya. Beda halnya dengan Marvel zaman dulu yang selalu merilis film-filmnya di bioskop setiap rutin. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong datang ke bioskop untuk menonton filmnya sekali bayar langsung kelar. Star. General, what if I told you we were putting a team together? Yang kedua, setiap tokoh-tokohnya menarik semua untuk diikuti, seperti Iron Man, Captain America, Black Panther, Doctor Strange, bahkan Guardians of the Galaxy. Semua tokoh-tokohnya digambarkan sangat menarik, dari plot ceritanya, originsnya, dan juga apa asalnya, serta emosinya. Semuanya masuk kepada para penonton yang menonton semua film MCU di zaman-zaman awal dulu ya, meskipun dengan tema yang fiktif sekalipun. Contohnya adalah Guardians of the Galaxy yang bertemakan petualangan luar angkasa, tapi berhasil membuatkan sebuah plot cerita yang relate kepada para penonton umum yang belum mengenal MCU sama sekali. I need you to come with me. Congratulations on the wedding, by the way. I'm sorry, you giving out tickets or something? Hey, Tony. Bruce, you okay? Yang ketiga, masuknya Spider-Man ke MCU. Ini adalah hal yang paling gua suka, karena akhirnya Spider-Man yang ternyata itu adalah milik Sony, sekarang akhirnya Sony berkolaborasi dengan Disney untuk masukkan Spider-Man kepada plot utama MCU yang hadir pertama kali di film Captain America Civil War tahun 2016. Nah, gua masih ingat dia muncul pertama kali di adegan ending trailer Captain America Civil War yang kedua, yang menampilkan Spider-Man yang membawa tameng Captain America di ending trailer tersebut. Dan gue sebagai fanboy tentunya dong langsung hype banget dan teriak-teriak sendiri, anjir gila. Lalu akhirnya Marvel Studios merilis berbagai macam film Spider-Man solonya versi MCU seperti Spider-Man Homecoming dan juga Spider-Man Far From Home. Jadi gue sebagai fans bisa menilai bahwa Spider-Man ketika dia masuk kepada MCU ini itu nggak ada pemaksaan sama sekali dan smooth banget, halus aja gitu loh. Jadi well, itu gokil banget sih. Crazy car parked outside. Oh, Mr. Parker. What are you doing? Hey, I'm Peter. Tony, I approved. So now we're in business. Yang keempat, rilisnya Avengers. Seperti yang kita tahu bahwa setiap fasenya MCU itu selalu diakhiri dengan film Avengers sebagai bentuk konklusinya. Fase pertama diakhiri dengan film Avengers tahun 2012. Fase kedua diakhiri dengan Avengers Age of Ultron. Fase ketiga diakhiri dengan Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame. Apalagi Endgame cuy, menurut gua Endgame itu memberikan kesan yang jauh lebih bagus ketimbang Infinity War yang kesannya cuma jedar-jedor doang dari awal sampai akhir. Pak, itu gua pusing banget sih. Tapi beda dengan Endgame yang awal-awalnya slow face dulu, di belakang bagaimanakah kondisi dunia sekarang dan juga semua orang udah menghilang, baru di akhir-akhir jebret langsung penuh aksi. Itu berfilm yang sebenarnya. Avengers! Assemble. Yang kelima, memberikan blueprint baru kepada dunia perfilman. Yap, banyak sekali para PH-PH itu yang memulai mendudukan MCU dengan formula mereka yang berhasil di mata para publik, yaitu post credit scene-nya, yang dimana ada banyak sekali sekarang film di luar Marvel DC selalu memberikan post credit scene di setiap akhir filmnya dan bikin cinematic universe-nya sendiri. Artinya apa? Artinya MCU berhasil merajai pasar film dunia sampai segininya, bahkan sampai memberikan inspirasi kepada para kreator-kreator lain di luar sana cuy. Itu gokil sih. Yang keenam, MCU berhasil menjadikan nothing to something. Nah, ini adalah sebuah formula MCU yang unik banget untuk dunia perfilman, yang dimana mereka berhasil membuatkan seperti tokoh-tokoh Tony Stark, Steve Rogers, Peter Quill, semuanya dibuat yang tadinya itu adalah nggak dikenal, sekarang mereka semuanya menjadi terkenal karena MCU. Perlu diingat bahwa Iron Man di Marvel itu sebelum MCU itu cuma tokoh kelas C doang,
Beda halnya dengan Spider-Man yang dari awal aja udah ada banyak fansnya. Tapi dengan adanya MCU, Iron Man sekarang dibuatkan jadi rajanya Marvel karena dia adalah orang yang mulai ini semuanya dari film Iron Man pertama di tahun 2008. Bahkan legasinya akhirnya diakhiri dengan film Avengers Endgame. Tiba-tiba aktornya RDJ balik ke MCU sekarang dengan peran sebagai Dr. Doom alias varian Tony Stark Universe alternatif. Yang kabarnya dia akan muncul ke film Fast Four First Steps dan juga Avengers Doomsday mendatang. Waduh. Iron Man. New mask, same task. Yang ketujuh, project setiap tahunnya itu tidak bejibun. Nah, ini adalah kelemahan fase multiverse saga sekarang. Yang dimana mereka satu tahun aja itu ada begitu banyak project dari serial, animasi, bahkan film juga. Sehingga sekarang para fans Marvel itu yang gak bisa mengikuti mereka semuanya secara rutin satu persatu. Sedangkan zaman MCU dulu satu tahun aja cuman 2-3 project doang. Tapi memberikan hype yang tinggi kepada semua orang dan juga bisa pelan-pelan untuk mengikutinya. Dan semuanya lagi-lagi rilis di bioskop tanpa adanya aplikasi streaming sama sekali ya saat itu, seperti itu, oke? What a bunch of a-holes. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian memiliki opini yang lain, silahkan tambahkan di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video menarik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama aku Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!